itu amanah, harus dikerjakan, harus diamalkan. Ketika seseorang melanggar amanah, maka khianat. Betul? Betul? Khianat. Orang yang melanggar amanah, tidak menjaga amanah, khianat. Ilmu, nasihat, arahan baik itu amanah. Ketika ia tidak mengerjakannya, maka dia dicatat di sisi Allah sebagai para pengkhianat amanah. Itu maksudnya. Jadi kalau antum ditanya, karena indallah minal kha'inin, maka orang tersebut di sisi Allah hamba-hamba Allah yang berkhianat, para pengkhianat. Pengkhianat apa? Kan dinasihati, saya dinasihati, saya tidak mau mengamalkan nasihatnya. Saya di warning, ada warning untuk tidak mengerjakan sesuatu, dan saya tetap mengerjakan sesuatu itu. Kenapa saya dikategorikan pengkhianat di sisi Allah? Ada apa memang? Jawabannya, karena nasihat dan arahan baik itu adalah amanah, merupakan ilmu untuk Anda. Ketika Anda tidak mengamalkan ilmu nasihat arahan baik itu yang merupakan amanah, maka Anda adalah seorang pengkhianat. Begitu, ya. Jawaban seseorang yang tidak bahasa Al-Quran untuk umat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya berapa tahun? 950. Berapa sih? 950 tahun. Iya. Iya, sebagian riwayat 950 tahun lamanya. Intinya dari lama dakwah Nabi Nuh itu, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wa asabu istighfar. Mereka jadikan tangan mereka di telinga mereka dulu. Ketika Nabi Nuh sampaikan, "U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an," atau sembahlah Tuhan yang esa. Bahkan wastaghshaw thiyabahum, mereka jadikan baju mereka begitu. Bukannya tangan aja tapi baju. Gitu. Saking membangkang gitu Nabi Nabi. Karena akhirnya Nabi itu kan pegel. Pegel. Nih bahasanya mah kita boleh sabar, tapi masih aja ngerjain, masih aja ngebangkang. Akhirnya Nabi Nuh dia punya doa. Rabbi la tadhar al-kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisain deh sedikit pun ya namanya orang-orang kafir di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena mereka surat apa itu sih? Kita lihat di sini. Di surat Nuh ada terakhirnya, terakhirnya surat Nuh. Wa qala Nuh rabbi la tadar 'ala al-ardi minal kafirina dayyara. Innaka in tadarhum yudhillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Nabi Nuh berkata apa? Wa qala Nuh, dan Nuh berkata, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin. Rabbi la tadar 'alal ardi dayyara minal kafirin. Itu kalau bahasa itu. Tapi didahulukan minal kafirin itu menegaskan. Maksudnya wahai Tuhan, jangan kau sisakan di atas muka bumi ini untuk orang-orang kafir dayyara, tempat berkelana, yang maksudnya mereka lenggang-lenggong. Apa sih kalau bahasanya? Lenggang-lenggong ya?
Ya begitu. Innaka intadharhum, sesungguhnya jika engkau biarkan mereka hidup di atas muka bumi ini, yudillu ibadah, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu wahai Allah. Dan wala yalidu, dan mereka tidak akan melahirkan anak keturunan dari rahim dan sulbi mereka illa fajiran kafar, melainkan hamba-hamba manusia yang fajir. Fajir itu rusak, ya. Kafara yang kafir. Sesungguhnya anak keturunan mereka ya sama dengan orang tuanya. Udah habiskan saja, wahai Tuhan. Tidak tersisa di atas muka bumi ini dari mereka. Doanya Nabi Nuh. Ini bahan. Tapi Nabi Nuh berdoa seperti ini karena sudah melewati proses. Paham gak maksudnya? Ya. Udah. Nah, ini umat udah kelewatan benar, bikin pegel hati. Nah, akhirnya dia doa begini nih Nabi Nuh nih. Ya. Rabbil firli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minin wal mu'minat wa la tazid zalimina illa tabara. Tapi Pak, nih yang dimiliki rahmat kasih sayang yang ada di hati kita punya Nabi, ya, beliau adalah pemimpin, penghulu para Nabi dan Rasul, kekasihnya Allah, manusia pilihan dari sekian para Nabi dan Rasul dan manusia ada pilihan sosok manusia yang istimewa. Di hatinya itu Allah letakkan rahmat, kasih sayang yang begitu mencakupi semuanya. Ya, sehingga apa? Sehingga muamalah dan interaksi balik kepada umatnya yang membangkang, Nabi gak begitu. Ditimpal Pak, lemparin kotoran, lemparin batu, diisolasi di lembah, pengikutin maka kelaparan. Udah begitu pembangkangannya nih orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi. Ya, dan mereka suku-suku kabilah-kabilah yang lainnya dan terjadi di kota Taif. Tapi apa yang dibalik? Rasulullah membalikinnya apa? Berbeda dengan Nabi Nuh menyikapinya. Apa yang Nabi bilang? Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada umatku, kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Dan aku mengharapkan wa arju, dan aku mengharapkan, kan kalau di sini kan kata Nabi Nuh, dia ini kagak bakal melahirin anak keturunan kecuali ya orang kafir juga, orang bejat juga. Tapi kalau Nabi bilang, aku masih mengharap lahir dari sulbi mereka, lahir dari rahim mereka, ya, yang beriman kepada ajaranku. Kalau enggak anaknya, cucunya. Kalau enggak cucunya, cicitnya. Tujuan Nabi itu pandangannya jangka panjang yang luar biasa menanti. Itu rahmat Nabi Muhammad SAW. Makanya nanti yang megang rahmat kasih sayang umat itu Nabi Muhammad. Dia mulkiyam. Jadi bahasanya kan begini kan, semua para nabi dan rasul kan nafsi sendiri-sendiri. Itu memberikan syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu syafaat yang Allah berikan kepada semua. Ya, sehingga para nabi dan rasul ya mereka sendiri ingin mencari syafaat itu, pertolongan itu. Yang bisa memberikan itu cuma Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi itu ceritanya Nabi Nuh alaihissalam yang dimakan ikan hiu. Siapa ya? Nabi Yunus. Diceritakan dalam Al-Quran, idzahaba wadannuni idzahaba mughadiban faqala alla yaqdira alaihi faqala fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Memang itu artinya apa Pak? Wadhanun. Dan ketika Nabi Yunus dia apa? Idzahaba mughadiban, ketika dia pergi ninggalin umatnya mughadiban dalam keadaan marah, kesel. Mughadiban sampai kemana? Ke pesisir laut. Maksudnya apa? Ditinggalin tuh kaumnya, pegel. Terus lu mau ngapain terserah dah, begitu. Mughadiban. Dia tinggalin tuh kaumnya, ditinggalkan umatnya dalam keadaan marah. Enggak diantepin, kagak diantepin, enggak diladenin. Ditinggalin itu dalam keadaan marah. Dan dia berkata, mughadiban faqala fi dhulumatil la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya marhaban sallallahu alaihi wasallam. أنا اختصار بس الموعظة. Kita lanjutin lagi, kita habisin sampai ke Satu pasal. halaman selanjutnya. Nanti besok baru kita bulan depan ke faslnya. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, manallahu alaina wa alaikum bil afiyati wal yaqin. Semoga Allah menganugerahkan, mengkaruniakan. Manna itu artinya karunia, menganugerahkan. Manallah. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dalam Al-Qur'an, laqad manallahu 'alal mu'minin. Ya, anugerah. Rasulullah itu anugerah karunia yang Allah berikan. Manallahu alaina wa alaikum bil afiyah wal yaqin. Semoga Allah menganugerahkan, mengkaruniakan untuk kita semuanya, ya, dan untuk kalian wahai saudara-saudaraku bil afiyah wal yaqin, afiyah dan keyakinan. Nanti saya jelaskan perbedaan sehat dan afiyah. Afiyah itu apa? Wasalaka binawikum masalikal muttaqin. Semoga Allah berikan petunjuk untuk kita semuanya, ya, petunjuk jalan orang-orang yang muttaqin. Annahu la budda li kulli muslimin wa muslimatin. Sesungguhnya harus setiap muslim, laki-laki muslim perempuan, min ma'rifatil ilmi, mengetahui ilmu, harus mengetahui ilmu, ma'rifah ilmi. Wala rukhsatan, dan tidak ada dispensasi, tidak ada keringanan li ahadin, satupun dari muslim wa muslimah, ya, minal muslimin fitakihi abada, meninggalkan menuntut ilmu, mengetahui ilmu, ya, tidak ada keringanan dispensasi selama-lamanya, nggak ada. Maksud saya, ya, mengetahui ilmu apa? Ilmu al-wajib. Ya, kata beliau, kata Sahih Bapak Al-Muallif, ilmu al-wajibah, ilmu yang wajib, alladzi la yasihul iman wal islam. Ilmu yang wajib, ya, tidak sah iman atau Islam seseorang tanpa mengetahui pengetahuannya, tanpa mengetahui ilmunya. Jadi yang saya maksud untuk mempelajari ilmu yang wajib, nggak ada istilah uzur ataupun dispensasi, keringanan. Setiap muslim yang beriman kepada Allah, laki-laki perempuan, untuk meninggalkan ilmu tentang Islam dan iman, ilmu Islam dan ilmu iman. Wa jumlatuhu, ya, kesimpulannya, keseluruhan dari kesimpulan ilmu itu, al ilmu billah. Ilmu iman itu ilmu apa? Ilmu billah, ilmu ilmu yang berkaitan tentang keesaan Allah, ilmu kepada Rasul Allah, Rasulillah wa Rasulihi wal yaumil akhir, dan ilmu tentang iman kepada hari akhir.
Wal ilmu bima aujaballahu fi'lahu min al-faraid, dan ilmu yang diwajibkan Allah untuk mengerjakannya dari kewajiban-kewajibannya, itu ilmu Islam maksudnya. Ya, ilmu Islam. Apa itu faraid? Ya, apa itu wajib? Wa huwa kullu ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ketika seseorang, ya, setiap apa yuthabu diganjar, siapa fi'lihi yang mengerjakannya, wa yu'aqabu dan disiksa bagi siapa saja yang meninggalkannya, ala tarkihi. Wa bima aujaballahu ta'ala tarkahu minal maharim, dan mempelajari ilmu yang diwajibkan Allah untuk kita meninggalkan yang diharamkannya. Nah, definisi haram itu apa? Wa huwa kullu ma yuthabu ala tarkihi, setiap apa saja yang ketika meninggalkannya dia dapat pahala, wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan disiksa jika ia mengerjakannya. Itu definisi dari haram. Jadi begini, beliau sampaikan, orang Islam, baik laki-laki perempuan, belajar ilmu. Nggak ada kata kata malas, keringanan, ogah, udur untuk mengelah tidak tahu tentang ilmu keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada hari akhir. Ya, itu ilmu iman atau ilmu Islam. Ilmu yang menjelaskan tentang wajib yang mana, yang haram yang mana. Ketika kau mengerjakan dapat pahala, ketika kau meninggalkannya dapat dosa. Jadi itu dipelajari dalam ilmu Islam, dan kau harus pelajari, kau harus mengetahui itu. Tidak mau kau harus mempelajari itu. Nah, jadi ini pesan dari pengarang kita. Nanti baru kita memulai tentang agama, ilmu. Sebentar, masuk di sini selama dulu nih. Iya. Nanti di awal-awal yang dibahas itu tentang iman dulu, habis iman baru Islam. Nah, habis Islam baru berarti ihsan. Itu yang dipelajari. Dan terakhir yang mau sampaikan, Allahumma inna fi man hadait wa afina fi man afiyah. Salillahil afiyah. Ketika seseorang mendapatkan keburukan, penyakit atau sesuatu yang menyeramkan dalam hidupnya, Nabi bilang apa? Salillahil afiyah, mintalah kepada Allah afiyah. Ketika kita doa kunut, wa afina fiman, berikanlah kami afiyah sebagaimana kau telah memberikan afiyah itu kepada hamba-hamba pilihan-Mu. Ketika kita duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Afini lagi, minta afiyah. Setelah pengampunan minta wa'fu anni wa'afini wa'fu anni, minta afiyah. Apa itu afiyah? Afiyah itu lebih umum, secara zahir dan batin itu afiyah. Makanya kalau sehat itu kepada siapapun Allah berikan sehat itu. Ya, sehat. Ya, badannya, jasmaninya, namun rohani tidak bisa disadarkan kepada afiyah. Sebetulnya kalau dikatakan mudah-mudahan sehat afiyah ya. Nah, sehat itu badannya. Afiyah itu rohani. Karena di dalam pendukung hadis yang disebutkan, ya, yang dimaksud afiyah yang diminta lebih condong kepada rohaninya. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa tamamal afiyah
wa dawamal afiyah wa syukra ala afiyah. Afiyah itu secara umum yang kita minta jasmani dan rohani, namun lebih condong kepada rohani. Tidak bisa kita menggunakan sehat itu untuk rohani. Ini menurut ilmunya, menurut bahasa. Jadi berbeda itu. Tentang maka di sini disebutkan apa? Doanya. Manallahu alaina wa alaikum bil afiyah wal yaqin. Semoga Allah berikan kepada saya dan kepada kalian wahai para pembaca kitab saya afiyah. Afiyah didoain sama Habib Muhammad. Afiyah apa? Afiyah itu ya kesehatan zahir dan batin, jasmani dan roh, lebih kepada rohani. Jadi itu afiyah. Ya, afiyah wal yaqin. Makanya kalau Nabi selalu berkata kepada sahabatnya jika terjadi sesuatu keburukan, sallallahu afiyah. Khair insyaallah, afiyah insyaallah. Afiyah. Sehat zahir dan batin. Kalau ada sesuatu secara yang tidak kasat mata, sihir, guna-guna, itu Rasulullah sering nyampaikan apa? Afiyah. Bukan yang sehat itu. Ya, insyaallah sehat lah, afiyah. Ya, itu dari bahasa. Wallahu a'lam. Ustaz Abdul Rahman udah datang. Ustaz Abdul Rahman udah datang. Ini keluar. Jadi itu apa ya, ganti-ganti. Udah makan kan? Kayak main bola aja gitu. Ya oke. Ada acara ya Kak? Saya Maroko kalah. Maroko kalah Ustaz. Kemarin pas lawan Khair insyaallah. Nanti kita bahas insyaallah. Ya. Apa itu sebetulnya unik Maroko Maghrib. Ustaz Abu Samad itu lulusan sana saja. Ya, Maghrib Darul Hadits di Maghrib. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan kita ketemu lagi. Kita nanti bahas PRA-nya masih belum dikasih kandung. Iya, neraka. Kayaknya kita nggak usah bahas kenapa? Karena emang kita udah ahli surga semuanya gitu. Amin. Ya, jadi jangan udah. Tapi mau apa sih neraka ini? Tapi insyaallah nanti kita bahas insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Habib kok pulang cepet-cepet banget. Tadi Anda udah izin nama guru tercinta. Saya harus ke Ciputat baru ke Ciputat Mau'id ke Ciputat. Tapi alhamdulillah Anda udah duluan makan jadi enak kan. Ya, syukur jazakumullah khair. Ketemu lagi insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.